Shabbat Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar dalam tema parasat Balak. Kita buka kebenaran firman Tuhan Bilangan Bab 22 ayat yang kedua. Dan orang Moab dan Balak anak Sipor melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori, dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu karena mereka banyak. Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang. Dan Balak anak Sipor ialah raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai negeri Bani bangsanya, untuk memanggil dia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah suatu bangsa telah keluar dari Mitzraim, lihatlah bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab dan tua-tua Midian pergi dan upah malam di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Dan berkatalah dia kepada mereka, tinggallah di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadamu. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Sipor, raja Moab mengirim utusan kepadaku. Lihatlah ada bangsa yang keluar dari Mitzraim dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapahlah mereka bagiku. Semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu karena mereka diberkati. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi kepada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk datang bersama kami. Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat kepada mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, beginilah Balak anak Sipor mengatakan, aku mohon janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang kepadaku, karena aku memberikan upah yang sangat besar, dan semua yang engkau katakan kepadaku akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang aku mohon, tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepadaku. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang ini telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yosua, pembacaan kita sampai di situ dulu, tetapi Anda bisa melihat sampai pasal yang ke-24 ya. Dalam catatan terapini dari total 52 parasat, ada banyak beberapa parasat itu, ada beberapa parasat diberikan. Memang parasat itu kata-kata awalnya yang diambil, tetapi penentuan parasat itu ada makna dibalik dari parasat yang ditetapkan oleh rabbinik atau nabi pada saat itu, Ezra dan teman-teman kalangan Ezra, penetapan parasat pasca bait suci pertama dihancurkan ya. Nah, dalam parasat
beberapa yang sudah kita pelajari, banyak beberapa parasat menjadi beberapa penekanan. Ya, ada Korah, ya, mereka bukan bagian Israel yang saleh, tetapi jadi pelajaran. Ya. Dan ada banyak parasat-parasat yang lain yang mungkin sudah kita lalui dan sama-sama kita pelajari. Namun ada beberapa parasat juga yang mungkin kalau dalam kacamata kita sebagai bangsa-bangsa cukup bisa dibilang aneh, ya, atau ya sepertinya agak asing, atau bisa dibilang cukup aneh loh. Kenapa nama Balak ya ditetapkan menjadi parasat dari beberapa porsi? Namun ada pelajaran-pelajaran, mungkin saya mengawali dengan kata-kata umum dulu, bahwa dalam parasat ini bahwa ada banyak pelajaran. Ini bukan penghormatan kepada Balak, ya. Nabi Ezra dan teman-teman tidak memberikan penghormatan kepada Balak, ya. Tetapi ada maksud dari dibalik parasat ini. Mungkin kalau kita coba membaca Balak, maka kita tahu bahwa mungkin saja ya, Balak itu mendapatkan porsi tertentu di mata nabi-nabi yang menyusun parasat. Tapi ternyata bahwa dari keseluruhan pasal yang kita baca, kalau kita baca dalam pasal 22, 23, 24, maka Anda akan tahu bahwa bukan Balaknya, ya, tetapi bagaimana berkat Tuhan itu terjadi atas Bani Israel, walaupun rencana jahat dari si musuh itu berusaha untuk menghancurkan mereka. Dan di sini juga kita bisa belajar bahwa kuasa Tuhan itu, Bani Israel nggak tahu kalau mereka dikutuk. Tapi disinilah perlindungan Tuhan yang tidak saudara ketahui, bahkan tidak saudara sadari, tapi itu betul-betul nyata, saudara. Jadi dengan kata lain, Israel nggak tahu kalau mereka dikutuk. Siapa yang tahu? Ya. Tetapi yang Israel alami adalah mereka berjalan dalam ketenangan, dalam perlindungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesus, nama Balak ini bukan diberi penghormatan oleh Nabi Israel dengan teman-teman, tapi nama Balak menjadi simbol atau menjadi monumen atau menjadi pengingat bahwa kuasa kegelapan dihancurkan oleh kuasa Elohim. Jadi dengan kata lain, kalau kita belajar parasat dan beberapa nama parasat yang cukup kontra, itu mengingatkan kita bahwa tentang siapa kita dan tentang siapa Elohim kita. Jadi sehebat musuh-musuh kita, tetapi kuasa Tuhan sanggup mengalahkan pekerjaan-pekerjaan jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu beberapa pengantar sebelum kita masuk dalam poin-poin parasat. Ya. Dari sini kita lihat dulu Bapak Ibu, ya, bahwa Balak ini. Jadi yang pertama, kalau saya katakan tentang Balak, Anda harus sadari bahwa di luar hidupmu bahwa ada kekuatan kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghancurkan kita. Sadar atau tidak disadari, berdoa atau tidak berdoa Anda, sembahyang atau tidak sembahyang Anda, ada kuasa di balik dunia ini yang berusaha untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Itu kenyataan, itu fakta yang pertama. Lalu respon kita apa? Ya, kita belajar seperti perkataan Mesias penebus kita, berdoalah dan berjaga-jaga. Banyak orang tidak mampu dalam hal berdoa. Yang mereka mengetahui bahwa ini kita berjaga-jaga. Nah, disinilah letak Koko Divo, sekali lagi. Ini kalau Anda ingat kata-kata saya, Koko Divo,
komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus orang-orang percaya. Mungkin ada, kalau nonton di Inggris, di kerajaan Buckingham, biasa wisatawan datang sana, dan mereka masih menerapkan standar keamanan secara kerajaan. Jadi yang menjaganya itu pasukan tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan pedang, dan duduk di atas kuda. Ya. Duduk di atas kuda, dan orang ini duduk matung, duduk saja, kecuali ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, dia langsung marah. Kalau udah dia marah masih tetap mengganggu, dia ada tekan tombol, nanti ada penjaga di bagian yang lain, dia keluar bantu. Dia akan duduk, begitupun kudanya, dia matung, duduk tenang, berdiri dia tenang. Begitu juga kalau ada di Indonesia lewat-lewat provos, itu yang jaga itu memang berdiri sampai capek, satu sip dia berdiri. Kalau ada yang lewat barulah mungkin kakinya agak geser-geser sedikit, tapi kalau tidak ada ya berarti tegak lurus. Dengan kata lain bahwa nggak gampang untuk berjaga-jaga, nggak gampang untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kalau Anda nggak punya kedisiplinan dalam rohani, sulit bagi kita untuk bertahan. Saya ingin katakan kenyataan yang cukup pahit, hari-hari akan semakin jahat. Banyak orang baca firman, tapi banyak orang nggak mengerti, dan bagi dia santai-santai aja. Matius pasal 4 itu sudah menjadi peringatan bagi kita, ya. Bahkan bukan peringatan lagi, itu kecaman, ketegasan Tuhan akan bahayanya di hari-hari terakhir. Maka kalau orang yang hanya sekedar berpikir, ya sudah, yang penting saya berdoa, beribadah, baca firman, ya begitu-begitu, beware, harus berhati-hati. Sekarang tidak ada yang menjamin. Ya, gereja sehebat-hebat apapun bisa hancur. Anda lihat, tidak usah jauh-jauh, gereja mula-mula sekarang di mana? Ya, semua hilang peradaban itu. Bahkan gereja-gereja misionari di Belanda, di Eropa, sudah gedungnya sudah berganti fungsi, bukan lagi sebagai gedung gereja, sudah nggak mampu lagi beroperasional, akhirnya dijual. Jadi kenyataan-kenyataan yang seperti itu mesti menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita, bahwa di luar sana ada yang tidak kasat mata tetapi mengintai saya dan saudara. 1 Petrus katakan mereka seperti singa yang mengamuk. Ya. Sama seperti kalau pergaulan. Kalau sebuah keluarga sudah broken home, itu target yang paling gampang dan mudah sekali digoyahkan bagi mereka-mereka yang menawarkan kesenangan sesaat, bahkan mereka yang menawarkan perbudakan, ditawarkan minuman, ditawarkan narkoba, sehingga itu menjadi aset mereka seumur hidup sampai dia mati. Ini jelas, ya. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kita mesti waspada dan aware. Balak-balak di luar sana itu banyak, Bapak Ibu, yang menginginkan kematian saudara. Makanya itu Yohanan katakan bahwa yang setan lakukan itu adalah tidak ada lain, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nothing free bagi mereka. Mungkin gratis sesaat, tetapi selanjutnya jiwa akan dituntut. Ini jadi peringatan bagi saya dan saudara bahwa jangan bermain-main. Ya. Berpikirlah bahwa dunia hari-hari ini jahat sehingga engkau mempersiapkan diri.
Itu yang pertama Bapak Ibu. Dari kata-kata balak kita melihat bahwa menjadi kewaspadaan bagi kita. Jangan bermain-main dengan situasi yang terjadi sekarang. Indonesia sedang tidak baik-baiknya. Kenapa? Karena pengaruh global juga sangat mempengaruhi. Dulu rupiah 14.000, 6, 7, 8. Sekarang tidak lagi 14.000, 15.000. Saya masih ingat dulu emas 700-800, sekarang 1 juta lebih. Ya, Anda beli tomat berapa biji? Berapa? Hidup sekarang kita ya di dalam Tuhan ada penyertaan, tetapi kita harus akui kenyataan di lapangan bahwa hidup itu semakin sukar. Kalau bahasa firman, kalau sukar, sulit untuk ditembus, sulit untuk dilalui. Bahkan seorang PNS pun udah nggak jaminan. Bahkan orang yang kaya punya aset pun nggak jaminan. Apalagi kalau asetnya tidak dalam bentuk liquid. Artinya tidak dalam bentuk uang cash. Kalau ada apa-apa, ya belum tentu asetnya langsung bisa jadi liquid, jadi duit segera mungkin. Mau bikin aset dalam bentuk uang, dalam hitungan bulan uang pun bisa tidak bernilai, hanya sebuah kertas. Saya menonton dalam sebuah podcast, ada seorang anak muda, dia kaya raya. Pada waktu COVID, dia katakan, COVID itu hanya untuk orang menengah dan miskin. Tapi kenyataannya orang-orang kaya tidak ada masalah. Mereka nggak pakai masker. Mereka nggak ada namanya lockdown. Mereka kemanapun bisa, karena mereka punya jet pribadi. Dan mereka punya mansion, villa dan segala macam. Nggak ada yang susah bagi mereka. Jadi COVID itu hanya untuk orang menengah dan miskin. Tapi mereka yang punya kekayaan, bahkan ada seorang yang dikatakan dia ada temannya kaya raya. Dia simpan emasnya di mana? Dia simpan emasnya di pesawat pribadi, di jet. Anda punya emas 1 kilo, ya, gak ada gunanya. Mau bawa ke Jawa sana gak ada gunanya, karena ada di pesawat pasti akan ada di screening, ditahan. Bawa uang pun paling banyak ya 100 juta cash. Lebih daripada itu Anda akan ditanya. Bisa jadi Anda mau pencucian uang atau apa. Dan saya tahu 100, tapi ya paling banyak 50. Jadi nggak bisa Bapak Ibu hari-hari ini. Kekayaan itu, ukuran kekayaan itu tidak menjamin. Jadi yang pertama, balak, dalam parasat balak kita diingat bahwa ada oknum kuasa kegelapan di luar sana yang saudara sadar atau tidak sadar, tetapi mereka selalu menebar ancaman. Tujuannya tidak ada lain, kemusnahan jiwa. Ya, bahkan setan berusaha menghancurkan Ayub, hanya tinggal fisiknya saja yang ibarat kata nyawanya saja yang masih ada, tetapi fisiknya hancur karena sakit, psikisnya tumbang karena kekayaannya habis, keluarganya, anak-anaknya mati dalam hitungan sekejap. Tetapi Ayub tahu bahwa selama dia masih memiliki Elohim, maka dia tetap akan hidup. Ya, kekayaan itu tidak ada. Tapi setan beranggapan bahwa kalau saya ambil semuanya dari kehidupan Ayub, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Ternyata salah. Ya, Ayub mempunyai prinsip terbalik. Ya, saya boleh miskin, saya boleh tidak punya apa-apa, saya boleh melarat, tapi selama saya memiliki Tuhan, maka saya tetap tidak akan pernah merasa miskin.
Saya tidak akan pernah merasa melarang, karena saya tahu Tuhan yang memelihara saya ada dan bertanggung jawab atas hidup. Itu yang pertama, Bapak Ibu dikasih Yesua. Jadi kita mesti patut waspada. Ada orang-orang seperti Balak, bahkan sebetulnya yang bernama Bileam, yang menjadi mirisnya adalah sekutu si jahat itu adalah orang-orang percaya itu sendiri. Jadi jangan heran Yesus sudah katakan pada para murid, bahkan kamu akan dijebloskan. Orang-orang yang berpikir mereka beragama, bahkan mereka berpikir mereka melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesus, inilah kita belajar, nanti ada satu poin tentang kelegaan, yaitu kepekaan. Kepekaan membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Jadi yang pertama kita mesti waspada bahwa Balak, tetapi Balak dalam firman diceritakan sebagai bentuk pelajaran simbol kekalahan dari kuasa kegelapan. Tapi Anda jangan mau menjadi cerita yang terbalik. Mungkin kita katakan, selama Tuhan di pihak saya, maka siapakah yang menjadi lawan? Ya betul. Maka tugas kita adalah jaga hatimu, jaga motivasimu, jaga kekudusan. Yang memisahkan antara aku dan kamu adalah dosa. Dengan firman Tuhan, selama hidup kita benar di mata Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu otomatis. Tapi saya pernah baca ada satu kutipan bahwa ketika seseorang meninggalkan Tuhan, entah itu karena dia berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, maka detik dan saat itu juga, ya, dikatakan ada malaikat yang diutus untuk menjaga menatang, itu juga akan meninggalkan dia. Jadi ada pelajaran satu hal, tapi kita sebut sampai sana. Jadi yang pertama ya Balak, ya kita mesti kewaspadaan. Ada Balak. Saudara berdoalah. Saya menganjurkan saudara, kalau saudara berdoa, salah satu kekuatan yang mesti saudara waspadai adalah Balak di akhir zaman. Inilah yang mesti, kenapa kitab Wahyu mewanti-wanti, mewaspadai tentang nasihat dan pengajaran Bileam. Dengan kata lain bahwa dunia ini sekutunya itu siapa? Orang-orang percaya, itu yang sangat menyakitkan. Yang selama ini diharap-harap bisa bantu, malah dia yang mencobloskan saya dan saudara. Makanya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dengan segala. Jangan pernah mengandalkan manusia siapapun itu. Mau bupati, gubernur, presiden, mau gembala sekalipun, jangan. Mereka hanya manusia biasa yang sedang bergumul juga dengan kehidupan. Bagaimana mungkin kita bergantung kepada seseorang yang dia sendiri saja masih bergumul? Sama seperti keselamatan. Bagaimana mungkin kita berdoa memohon keselamatan untuk seseorang sementara dia sendiri saja tidak bisa meyakinkan keselamatan? Itu keyakinan sebelah. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Balak memiliki niat jahat terhadap Israel. Memiliki niat jahat ini muncul kenapa? Karena ada ketakutan. Nah ini salah satu cara pandang yang mesti kita waspadai. Anda dan saya tidak pernah berusaha untuk menjahati orang, tapi ada orang-orang yang takut sama kita.
takut disaingi lah, takut dilangkahi lah, ya. Sehingga gak heran bahwa contoh sederhana, Daniel itu sangat dicemburui sama pemuka-pemuka, pejabat-pejabat raja di sekitarnya. Nanti Daniel juga salah apa? Nah, itu raja kok yang menilainya, bukan saya. Saya tidak, bahasanya gini, kita tidak mengusahakan berkat tetap dengan mencuri berkat orang, enggak. Ya, kita mengusahakan berkat ya memang berkatnya datangnya dari Tuhan, bukan kita mengusahakan berkat mencuri berkat Tuhan. Ya, mencari makan sepiring dengan mengambil piring orang lain, tidak. Tetapi nyatanya ada orang-orang yang tidak suka. Nah, jadi poin bagi saya dan saudara kalau berdoa dan berjaga-jaga, ada satu poin di mana Anda harus berjaga-jaga. Mungkin ada orang yang Anda mungkin tidak tahu. Ternyata ada orang yang mungkin tidak suka, iri, dengki, atau punya pengalaman masa lalu di mana mungkin dia belum beres. Siapa yang tahu? Ya, jangan Anda tidur tenang-tenang, apalagi kalau sudah tahu ada orang-orang yang punya niat baik. Di rumah sakit, waktu saya jadi perencana keuangan dan pengadaan, itu banyak sekali orang tidak suka, dan beberapa kali dikatakan, bahkan ada yang berkata Tony Sontoloyo dikatakan demikian. Tapi itu satu perhatian bagi saya, bukan saya tidak meremehkan, tetapi bahwa ya memang ternyata ini orang-orang, memang ada orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin ya ketawa, tapi di belakang lain ceritanya mereka. Itu jadi kewaspadaan Bapak Ibu. Anda harus aware. Bahkan saya katakan sama Pokja di OKPPJ itu, kalian harus menjadikan semua orang musuh. Jangan percaya sama orang, percaya kepada diri sendiri. Dan bisa saja orang yang di dekat kalian malah berafiliasi dengan kontraktor. Ya, siapapun itu, tak pejabat, kabak, sekda, anggap mereka sebagai musuh. Bekerjalah sesuai dengan aturan. Ya, baik-baiknya demikian, supaya profesional. Ya. Nah, yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa ada niat, ya, Balak yang tidak baik atas Israel. Bahkan kata-kata Balak ini cukup memuji, ya, dengan kehebatan Israel yang luar biasa. Jemaat ini melahap habis semua yang di sekeliling kita. Memang kenyataannya mereka membantai beberapa raja dan orang-orang sekitar. Sebelum masuk tanah Kanaan saja mereka sudah banyak mengalahkan, apalagi memasuki tanah Kanaan setelah mereka menyeberangi Yordan. Ya, dan raja mereka seperti lembu yang melahap habis rumput di padang. Itu sebuah metafora, perumpamaan. Ya, nah, Balak tahu bahwa dia tidak mungkin mampu mengalahkan Israel secara frontal, maka dia membuat suatu relasi dengan seseorang, dikatakan Bileam. Bileam ini bukan nabi, ya. Bileam ini tukang tenung. Coba Anda baca Yosua pasal 13 ayat 22. Dan Bani Israel membunuh Bileam anak Beor, juru tenung itu, dengan pedang di antara orang-orang yang mereka bunuh. Terjemahan baru dikatakan juga Bileam bin Beor, juru tenung. Ya, versi mudah dibaca Balak Beor, ya, ramalan-ramalan. Bahasa Indonesia masa kini, 13:22. Si peramal.
Jadi juru tenung. Tetapi dia dipakai Tuhan. Nah, yang menjadi kewaspadaan bagi kita adalah bahwa tidak sedikit dalam tanda kutip Bileam di akhir zaman, bahkan berbicara di mimbar sebagai pemimpin rohani, itu banyak yang menyesatkan. Ada gembala yang melakukan tindakan cabul. Kan? Tidak heran ada yang korupsi di dalam gereja, terjadi perzinahan di dalam pekerjaan. Nasihat Bileam itu betul-betul nyata di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani hari ini. Intinya adalah menjauhkan orang percaya dari hadirat Tuhan. Mereka tidak membuat mereka lupa kepada Tuhan, tetapi mereka membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Kata-kata Bileam dikatakan, sekarang aku mohon datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripadaku. Mungkin aku dapat mengalahkannya atau menghalaunya keluar dari negeriku, karena aku mengetahui siapa yang kau berkati akan diberkati, dan siapa yang kau kutuk akan dikutuk. Saya lompat langsung lanjut Bapak Ibu. Ya. Ceritanya bahwa Bileam tidak mau. Ya. Jadi tawaran pertama Bileam menolak. Ya. Jadi Bileam katakan di ayat 13. Ya. Pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Itu set status. Tawaran pertama. Tawaran kedua, bangkitlah pemuka Moab dan pergi kepada Balak. Oke. Kemudian Balak menambah lagi dan mengirim pemuka lebih banyak dan lebih terhormat, termasuk juga bawaan-bawaan, upeti-upeti atau suap yang dibawa. Ya. Bahkan karena aku akan memberi upah yang sangat besar. Perhatikan, upah yang sangat besar. Semua yang kau katakan kepadaku akan aku lakukan. Apa yang kamu minta akan aku beri, apapun itu. Yang penting kamu serapahilah, sumpahilah bangsa itu, kutukilah bangsa itu. Ya. Menariknya jawaban Bileam ayat yang ke-18. Walaupun Balak memberi kepadaku rumah-rumah penuh emas perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahweh untuk melakukan yang kecil. Namun ayat yang ke-19, keteguhan iman Balak, ya, keteguhan iman Balak berubah. Namun sekarang aku mohon, tinggallah kamu di sini malam ini. Biarlah aku mengetahui apa yang dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman. Jadi Balak berusaha kompromi. Ya. Sudah tahu firman, tapi masih coba kompromi. Nah, inilah yang banyak terjadi di kalangan jemaat di gereja di hari-hari ini. Sudah tahu firman, tapi masih kompromi. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ikan dan burung tidak bisa bersatu. Ikan milik lautan, burung milik udara. Apabila disatukan, salah satu mati. Tapi ada beberapa anak muda yang coba, nggak apa-apa lah, mungkin nanti dia masuk ke saya, bisa lah. Ya kan bisa. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan dalam satu rumah tangga, dua Tuhan, atau dalam satu hubungan. Bisa. Karena kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Ini jadi pelajaran bagi saya dan saudara bahwa kalau firman sudah berkata demikian, tidak perlu ditafsir lagi. Kenapa ada yang perlu menafsir? Janganlah berdusta. Kayaknya ini berdusta perlu digali lagi deh. Mungkin kita boleh berdusta kalau untuk tujuannya baik. Jadi boleh. Nggak bisa.
Berdusta ya berdusta, jangan lagi dialibi dengan narasi-narasi. Kalau Tuhan katakan tidak ada kata perceraian, hanya kematian yang bisa memisahkan, maka tidak bisa kan ada Tuhan bilang kecuali karena perzinahan. Sederhananya, kalau mau bercerai, satu harus mati. Berarti gini, perempuan dengan laki datang, Bapak mau cerai? Oh iya, tinggal ambil tramontina. Ya, mau cerai kau? Iya, kan hanya kematian yang bisa. Ya sudah, mau pilih mana? Ya, saya bunuh kau dua supaya kau bisa cerai. Artinya hanya kematian. Ada videonya di Afrika kan. Oh kalau begitu Pak, minta kami tidak jadi cerai. Ditanya. Ini nggak bisa. Ada banyak orang sebenarnya bukan mau tahu firman, tapi mereka mau tahu supaya firman itu disesuaikan, dicocokkan dengan keinginan mereka. Sudah tahu tidak bisa, tapi coba cari. Makanya jangan heran pada hari-hari terakhir orang akan mengumpulkan guru-guru untuk memberikan nasihat yang menurut mereka. Jangan kamu ke gereja itu, karena gereja itu terlalu ekstrim. Ya. Nggak bisa ini, nggak bisa itulah. Jangan, lebih baik kamu di gereja ini saja. Bebas, free, ya, mereka masih tolerir, bisa Natal kok, gak masalah. Saya bukan bicara tentang kasih itu, tapi ada namanya disiplin kasih. Kasih itu juga disiplin. Ada ketegasan. Jadi banyak orang, kenapa? Karena mereka nggak mau. Kamu kalau masuk di kehilangan itu, kamu akan bisa, kamu mental. Karena hidupmu tidak benar, jadi jangan di situ, nanti kau kena singgung-singgung lagi. Apalagi kalau hidup tidak benar, kawin tidak lurus-lurus, nggak macam. Kena. Jadi nggak heran orang akan mengumpulkan yang memang hidupnya seperti itu, mereka akan berkelompok, makanya nggak heran. Ya. Binatang itu akan berkumpul menurut jenisnya. Ya, mungkin bebek berkumpul dengan kambing, bebek akan berkumpul dengan bebek, bijak dengan bijak, orang bodoh, orang yang punya niat jahat akan berkumpul dengan orang yang merokok, akan berkumpul dengan orang perokok. Nah mungkin dia bergabung dengan orang yang tidak merokok, karena dia akan merasa aneh sendiri nanti. Ya. Jadi yang kedua, bahwa ini mesti kewaspadaan bagi kita, bahwa semangat yang kompromi itu banyak terjadi dalam dunia orang percaya. Yang mirisnya adalah mereka menggunakan firman untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalau salah, jangan pernah menggunakan firman untuk mencoba membenarkan. Makanya alibinya adalah apa? Hanya janganlah kamu melakukan penghakiman. Ya. Kamu juga manusia berdosa. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Dan banyak orang salah. Berea itu adalah jemaat yang menghakimi ajarannya Nabi Saul. Bagaimana mungkin kalau kita nggak mau tahu bahwa ajarannya benar atau tidak, kalau kita tidak menghakimi, menilai ajarannya? Cara alat hakimnya itu adalah firman, bukan menurut ego kita. Standarnya itu harus standar universal yang kebenaran mutlak, yaitu firman. Begitu yang benar harus menghakimi, bukan menurut ukuran kita. Bagaimana mungkin kalau ada orang berbicara lalu oh terima-terima saja begitu? Enggak, harus diuji, harus dihakimi. Benar enggak apa yang dia sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan? Tapi banyak yang salah miss terhadap janganlah kamu menghakimi. Nah, kalau ada saudaramu salah, bagaimana mungkin dalam kitab haftaran maupun berita dasar? Ya kalau dia salah kamu tegur.
Kalau dia tidak mau bertobat, kamu menyelamatkan jiwamu. Tapi kalau dia bertobat, ya bagus. Ya bagaimana mungkin kita mau menegur dia salah kalau tidak ada standar yang benar dan yang salah yang mana? Nah, hari ini banyak orang terjebak dalam cara yang seperti itu. Sehingga nggak heran bahwa gereja pun cari aman. Pak pendeta pun tidak punya hak untuk menegur saya. Saya tidak tegur Anda untuk berdasarkan hidup saya tegur Anda berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Anda saudara jalani itu nggak benar. Satu rumah dengan yang beda jenis kelamin, tidak ada status, ya harus tegur. Kasih itu juga disiplin, menegaskan bahwa apa yang tidak benar. Bahkan seorang gembala itu kalau dia tidak menegur, maka jiwanya dituntut, dimudahkan darahnya. Jadi Bileam berbicara tentang kompromi. Dia tahu bahwa dari awal Bileam itu sudah tahu, kamu nggak bisa ngapa-ngapakan. Jangan kau pergi sama mereka, jangan kau kutuk. Sebab bangsa itu diberkati, sudah, titik. Ini ketika orang datang bawa upeti banyak, yang ngantarnya juga orang-orang terhormat, mulailah goyah Bileam. Kelihatan dari kata-katanya. Awal-awalnya dikatakan apa? Ya, walaupun Balak, walaupun begini. Namun ayat yang ke-19, namun sekarang aku mohon tinggallah kamu di sini. Mungkin saudara pernah nonton video-video atau sebuah ini. Ya, ada orang yang mungkin ditabrak, atau ada orang yang disenggol, atau orang apa, lalu orang yang marah-marah, bang, kita ini bertetangga, ya, jangan kasih itu motor tinggi-tinggi, dikasih keluar yang warna hijau 50.000. Ya, kan nggak boleh, ya, dikasih keluar lagi 100. Ya, maksud saya kan intinya jangan terlalu keras-keras bang, kita ini kan bertetangga, dikasih lagi 300.000. Ya, sebenarnya sih saya nggak mau negur bang, cuma ya sebagai kebaikan bagi kita bersama. Kasih lagi 500. Ya sudah bang, kasih keras-keras saja supaya kita ada bunyi-bunyi sedikit, supaya pencuri-pencuri tidak datang, supaya mungkin tikus-tikus keluar atau apa begitu, supaya depo asap-asap motor king itu bisa buang-buang bang. Banyak orang yang begitu. Makanya Tuhan benci yang namanya suap. Ya. Apalagi suap yang membelokkan kebenaran. Tidak heran yang namanya seorang hakim itu tuntutannya tinggi, maka dia harus belajar Torah. Ya, Salomo itu diingatkan sama siapa, imam siapa itu, nabi siapa itu. Ya. Makanya kan seorang raja itu harus menulis gulungan kitab Torah, dan dia harus belajar semua. Supaya dia, bagaimana mungkin kamu mau menghakimi Israel kalau ada pergumulan, kamu tidak tahu standarnya apa. Ya, waktu sempat ditanya, bagaimana kalau ada yang datang membawa lalu dibilangnya dombanya diambil orang, misalnya gitu. Oh, orang yang ambil itu sesuai ketentuan kita Torah, maka orangnya itu harus gini, harus ganti. Gak bisa rajaku. Ada satu poin, harus ada saksi gitu. 2-3 orang, maksudnya 2 orang saksi itu baru sah. Kalau cuma hanya laporan saja nggak bisa, tanpa ada dalil, bukti, ya segala macam lah. Doa itu baca. Ya. Jadi kompromi ini bahaya Bapak Ibu. Jadi kompromi itu adalah bentuk kemerosotan iman seseorang di hadapan Tuhan. Nggak apa-apalah. Jadi nggak heran, banyak juga yang mengikuti jalan Bileam. AS 1 bulan 2 kali sahabat saja, yang ini tidak usah sudah. Itu dia mengikuti jalan Bileam. Dia kompromi. Dia tahu ada ibadah, tapi dia tidak mau ibadah. Dia mengukur suatu ukuran yang menurut dia ini bisa. Dan itu jadi kewaspadaan bagi kita yang namanya kompromi. Saya belum sampai ke Bileamnya. Nah,
itu dikatakan bahwa di ayat 20, datanglah Elohim kepada Bileam dan berkata, jika orang-orang itu datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka. Hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Jadi standarnya Bileam itu sudah turun. Jadi Tuhan sudah bilang, jangan kamu pergi dan jangan kamu kutuk. 2, datang dengan upah yang besar, anak Tuhan. Oke lah, Tuhan bilang kamu boleh pergi, tapi kamu katakan saja ya menurut yang nanti aku katakan. Lot sudah tahu bagaimana daerah yang akan dia tuju itu, tetapi dia fokus ke subur hijaunya, tapi dia tidak melihat secara keseluruhan bahwa daerah itu dikuasai orang-orang yang memang punya pengaruh yang jahat. Dan kita tahu bagaimana akhir dari hidup Lot seperti apa. Memisahkan diri dari Abraham. Seperti juga kita berani memisahkan diri dari Hamasiah, akan berakhir buruk. Jangan jual Yesua hanya karena harta, tahta, dan sebagainya. Dan 21, bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana keledainya dan pergilah dia bersama para pemuka Moab. Jadi dia mengikuti tawaran yang kedua. Dan namun ayat yang ke-22, menyalalah murka Elohim karena dia pergi dan malaikat Yahweh berdiri di jalan. Lalu masa sih Tuhan bilang suruh pergi, baru sekarang Tuhan marah? Apa sih? Tuhan gak konsisten ya? Kan tadi kan suruhnya bilang pergi, sekarang malah Tuhan bilang marah kalau dia pergi. Bukan di situ letaknya Bapak Ibu, tetapi ini yang menjadi letaknya. Bileam pergi dengan catatan Tuhan, tetapi niat hatinya sudah ketahuan. Makanya saya katakan, hanya Tuhan yang tahu motivasi saudara dan saya datang ke kehilangan. Bileam memang pergi badannya, tetapi jiwa dan nafsunya itu sudah berubah. Itu sudah berubah. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan ketika Bileam pergi, malaikat Tuhan menghadang jalan Bileam. Bahkan keledainya sampai 3 kali. Kita maaf ya, ada yang salah. Banyak orang percaya lebih bodoh dari keledai. Keledai lebih peka akan apa maunya Tuhan daripada, dan tanda kutip, jalan-jalan orang yang mengikuti jalan. Sehingga Bileam ini menggambarkan, Bapak Ibu, bisa kita lihat Bileam ini menggambarkan, ada satu catatan Rabidik di Pirkei Avot itu. Bileam ini menggambarkan jiwa yang rakus, hati yang congkak, dan mata yang tinggi. Ya. Jiwa yang rakus, hati yang rakus, jiwa yang rakus, hati yang congkak, dan mata yang tinggi. Apa artinya rakus, Bapak Ibu? Nefes rekapa. Jiwa yang rakus ini artinya apa? Nafsu yang tidak pernah puas. Sekali lagi, catatan Rabi Saul, cukupkanlah dirimu, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dunia dikejar, semakin tidak pernah habis-habis. Ada video orang ngejar duit, ya dia kejar terus sampai akhirnya dia jatuh dalam liang kubur dan mati. Duitnya tetap ada, tapi dianya nggak ada. Ya. Jadi Bileam memiliki jiwa yang rakus, artinya dia memiliki nafsu yang tidak pernah puas. Makanya kita diajar orang-orang percaya itu bersyukur.
Bersyukurlah selalu. Bersyukur itu artinya saudara berhenti di tempat dan menikmati apa yang Tuhan percayakan, bukan mengejar ambisi yang tidak habis-habis. Itulah kenapa orang-orang percaya disediakan perhentian, agar saudara tidak terjebak dalam perbudakan dunia yang tidak berhenti-henti. Kalau ikut dunia ini nggak akan habis-habisnya. Mau sampai Senin, dari Senin sampai tahun berikut pun nggak akan habis-habisnya. Orang miskin mau kaya, orang kaya mau tambah kaya, orang kaya mau berkuasa, orang mau berkuasa mau memiliki segalanya, dan begitu terus. Israel itu mengajarkan kepada kita, cukuplah. Mereka nggak punya untuk nafsu memiliki semua dunia ini. Mereka hanya ingin sebagaimana yang diwarisi Elohim kepada nenek moyang mereka, Abraham, Raja Daud dan segala macam. Mereka nggak ingin ngapain itu. Apa yang mereka mau menguasai Indonesia? Ada mereka bangsa pilihan Tuhan. Ya. Jadi Bileam ini nafsunya yang tidak puas itu ketahuan bahwa dia tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan kutuk atas Israel di ayat yang tadi sudah kita baca. Tapi dia tetap pergi tergiur karena hadiah dan kehormatan yang dijanjikan oleh Balak. Bayangkan Bapak Ibu, dikasih cek kosong, kamu tulis, terserah jumlah nolnya berapa. Ada seorang hakim MK, dia orang Madura. Dia pergi bawa tas dan di dalam tasnya ada celurit, lalu dia bawa celurit itu. Ternyata orang-orang yang berjalan benar itu nyawanya akan terancam. Masih ditanya sama siapa ini yang suaminya sudah meninggal ini, reporter. Siapa ini? Najwa. Berapa yang pernah ditawarkan kepada Bapak? Dia bilang, saya pernah ditawarkan cek kosong, terserah mau tulis berapa. Ya. Tidak main-main. Makanya hakim itu memutuskan perkara-perkara yang besar. Jadi bahasa kasarnya, rakus ini adalah serakah dalam hal rohani. Maruk orang sebelah bilang, ya. Yang jeleknya adalah Bileam mencoba menggunakan karunia yang Tuhan percayakan untuk kepentingan pribadinya. Ini jeleknya Bapak Ibu. Jiwa yang serakah ini, jiwa yang rakus ini. Satu, nafsu yang tidak puas-puasnya. Dua, jeleknya adalah, nah ini orang-orang percaya harus berawas-awas. Karunia yang dipercayakan justru dipakai untuk memenuhi kepentingan dan tujuan hidup. Belajarlah seperti Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku punya nama Yesus. Jangan seperti anak-anak Skewa. Bahkan seorang Simon penyihir, dia berpikir bahwa karunia itu bisa dibeli. Bahkan kalau kita katakan begini, semakin tinggi seseorang dipercayakan, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Salah kamu dalam menggunakan karunia Tuhan, maka kamu akan bertanggung jawab kepada yang meminjamkan, yang mengaruniakan. Jadi jiwa yang rakus mesti menjadi kewaspadaan bagi kita. Entah itu haus akan harta, kekuasaan, pujian. Gak heran sekarang banyak pelayan Tuhan menjadi dewa di tengah-tengah jemaat. Jangan sembunyikan dirimu di balik salib Al-Masih. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Bukan orang yang dikatakan apa?
dipuji yang tahan Bu. Jangan Bapak Ibu, ya, biarlah di luar sana, tetapi di kehilangan ini jangan. Tetaplah rendah hati. Apa yang Tuhan percayakan sudah itu saja. Tidak usah lebih lagi seperti Korah, nafsu serakah. Saya sudah belajar kemarin. Nggak puas dipercayakan. Bahkan seorang Mose itu, kamu ini nggak puaskah kamu lebih daripada orang Israel. Percayakan untuk dekat dengan tabernakel, tapi masih juga kamu menginginkan jabatan imam. Ya, masih satu rangkaian ini. Ya. Jadi ciri-cirinya apa? Satu, ini mengiri. Dua, tidak tahu bersyukur. Ada video mungkin daerah Amerika Latin Selatan sana. Bapaknya kasih hadiah sama anaknya waktu dia ulang tahun. Dikasihlah bukan mainan mobil, tapi dia bisa tunggangi begitu, bagus. Ya. Dikasihlah bapaknya dengan sukacita dan anaknya tendang. Ya. Baik, bapaknya tidak main-main. Nah, ini mungkin bapaknya ini ada marga dari Indonesia bagian timur. Angkat bawa ke loteng yang banting gitu, kasih hancur. Ya. Kamu tidak menghargai, tidak tahu bersyukur. Anak-anak yang lain jangankan untuk menikmati kue atau hidup saja setiap hari sudah syukur. Pun hari-hari bunyi karena kelaparan. Tapi banyak ya. Alpa itu kalau makan lihat masakan mamanya ada, saya langsung masak makan. Ya, bapak mamamu udah capek lelah, kamu ingin tambah-tambah. Makan memang apa yang ada, mau sayur hijau, kuning, merah, ya makan memang. Dunia di sana lebih keras daripada yang kamu alami. Mungkin sesekali yang anak muda retret ke India sana, di bagian yang memang daerah yang memang miskin, yang kalau kamu cuci kangkung pakai air selokan gitu. Gitu, kamu beli cilok di sana dan dia aduk pakai tangan begitu. Dan dia ini tangannya bukunya panjang lagi, aduh nikmat itu, vitamin semua itu. B3, B2, B4, B5 semua ada di situ. Ya. Kalau mau itu lihatlah ke bawah supaya tahu bersyukur. Itu ada tetangga sebelah, kadang dia datang kalau tidak ada beras. Sampai 3 hari tidak makan. Datang, ya sudah, bawa sudah beras. Kamu masih makan, masih bisa makan ketoprak, masih bisa makan bubur, enak. Sekolah masih pakai motor walaupun nggak punya SIM. Ya. Tiap tahun dibeli tas. Kita dulu pakai kantong hitam di modif di belakang begini. Ya. Tidak ada taksi, jalan memang pakai daun pisang. Ya. Sepatu itu udah sepatu merek buaya. Tahu tuh sepatu merek buaya? Ini di mulut bagian depan itu terbuka itu. Tinggal lapis pakai tali saja diikat supaya begitu. Ya sekarang anak-anak becek sedikit ganti. Belum lagi minta ganti yang warna aneh-aneh. Terlalu maniso, rambut mesti pirang, merah, kuning, hijau. Ya. Kita tidak usah yang terlalu berlebihan, cukuplah. Ya, dikasih hidung segitu ya sudah segitu saja. Sekarang orang nggak pernah bersyukur. Dikasih hidung maju ke depan, dia bikin maju ke belakang. Ada itu di barat itu kayak alien kelihatannya malahan. Waduh, aneh saja nih orang. Ya. Banyak yang begitu. Manusia sudah bagus, malah bikin ini kayak kadal,
lidahnya dibelah, ya telinganya dikasih panjang. Saya saja orang Kalimantan tidak mau tanya kuliah dikasih panjang. Bersyukurlah apa yang sudah Tuhan karuniakan. Belajarlah apa yang sudah Tuhan percayakan. Itu yang pertama, jiwa yang rakus. Yang kedua, hati yang congkak. Kenapa kelihatan hati yang congkak? Ya, kenapa dia merasa lebih tinggi dari orang lain? Ada sombong, ada angkuh, ada keras kepala, tidak mau diajak, tidak mau ditegur. Itu kelihatan di dalam jiwa beliau, kelihatan pada saat kapan? Ketika dia duduk dengan keledai. Dia nggak peka ini. Sombong angkuhnya dia kelihatan, saya ini nabi. Saya ini seorang yang dapat wahyuan dari Tuhan. Ya. Kalau orang sudah tidak mau lagi menerima masukan, bahayanya. Hati-hati. Jangan kau menganggap dirimu kuat, berdiri, tetapi pada akhirnya kamu terpeleset. Bahkan dikatakan bahwa mengapa dia sombong, karena dia menganggap dirinya sejajar dengan nabi-nabi besar, nabi-nabi Israel. Ya. Di dalam pelayanan tidak sedikit banyak orang sombong rohani. Baru dipercayakan dengan karunia, sudah kakinya nggak menyentuh tanah lagi. Ya. Sekarang itu banyak yang begitu, Bapak. Ya. Kalau menyembah Tuhan luar biasa, dia minta ampun. Bahkan kalau orang lihat mungkin, wih, pewahyuan apa itu? Sampai kita getar ya. Padahal orang tidak tahu kalau dia kakinya itu lagi colok-colokan. Kita getar. Hanya seperti itu. Fenomena-fenomena orang dipercayakan. Makanya saya bersyukur belajar dalam cakatan rabbinik. Salah satu keteladanan rabbinik itu adalah semakin besar seseorang, semakin kecil dia di hadapan Tuhan. Ya, kalau dalam peribahasa kita Indonesia, padi itu semakin berisi, semakin menurut. Semakin kau dipercayakan dalam hal besar, semakin harus kau mengenakan kerendahan. Inilah jeleknya beliau. Ya. Bahkan ketika keledai yang mengingatkan dia, Tuhan membuka mulut keledai ini, dia marah. Oh, ini binatang. Bicara-bicara mau tegur saya ini nabi, saya ini sama sederajat dengan nabi-nabi Israel. Padahal dia mengingatkan, jalan yang kamu lalui ini tak salah, kamu putus. Padahal itu teguran. Bayangkan Bapak Ibu, kesombongan seseorang, hilang nalarnya. Kok bisa ya keledai bicara? Dia tak ada mikir seperti itu. Mungkin karena sudah menganggap karena dia dipakai Tuhan luar biasa, jadi ya mungkin ya biasa sajalah kalau dia ngomong dengan keledai. Ya, tapi dia nggak mikir bahwa keledai ini bisa ngomong. Dan malah dia jawab lagi. Ya. Kalau kita baca di situ ayat yang 28, apakah yang telah kuperbuat kepadamu sehingga kau memukul aku 3 kali? Karena kau mencengkelkan aku. Seandainya ada sebilah pedang di tanganku, maka sekarang aku telah membunuhmu. Padahal sebenarnya apa? Justru Bileam yang hampir terbunuh, kalau bukan gara-gara keledai itu menghindari jalan yang di depannya ada malaikat yang sedang menghunus pedang. Ya. Dan 31, Yahweh membuka mata Bileam dan dia melihat malaikatnya berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Maka Bileam bersujud dan bersyukur dengan mukanya. Inilah sombong. Ya. Ada satu pelajaran dari keledai. Kepekaan itu didapat ketika kita rendah hati. Kepekaan tidak akan didapat kalau kita sombong, angkuh. Rabbinik itu, para nabi-nabi itu semakin banyak tahu firman, mereka itu justru waspada. Kenapa? Karena ada firman, banyak tahu, banyak dituntut. Tetapi kalau orang yang sombong makin banyak tahu,
menjadi itu sebagai alat bagi dia untuk mempopulerkan dirinya. Itulah ya spirit jalannya Bileam ini banyak terjadi hari-hari ini. Bukan hanya tentang nasihatnya membawa orang-orang percaya untuk melakukan perzinahan secara rohani, tetapi jalan hidup Bileam itu juga banyak dilakukan banyak orang percaya. Jadi kerendahan hati itu penting, dan kerendahan hati hanya bisa kepekaan itu hanya bisa didapat kalau kita rendah hati. Keledai itu tertunduk dia. Dan kita tahu bahwa banyak orang selalu menjokeskan bahwa keledai itu binatang yang paling bodoh. Ya. Justru yang rendah hati paling bodoh, justru dia peka, ada bahaya di depan. Justru seseorang yang pernah dipakai Tuhan pernah jadi paling bodoh dan paling tolol. Kenapa? Sombong dan angkuhnya itu sudah menguasai dia sehingga matanya kalap, tidak bisa lagi melihat ada bahaya yang besar di depan. Jadi pelajaran bagi kita. Dan yang terakhir, di sana dikatakan mata yang tinggi, ya, selalu memandang orang lain rendah, penuh kesombongan. Kenapa? Itu kelihatan sekali ketika dia memaksakan. Karena dia berpikir bahwa Israel itu bangsa yang kecil kok. Apa? Dikatakan dia melihat Israel itu sebagai bangsa yang kecil. Bahkan mata yang jahat itu terlihat. Saya bisa kok mengubah kehidupan Israel. Saya bisa mengubah takdirnya Israel. Makanya tidak tersirat, tapi dia sampaikan kepada Balak, satu-satunya cara untuk menjatuhkan Israel adalah kamu harus kompromikan mereka. Caranya bawa Israel itu kepada perempuan-perempuan Moab. Kalau mereka sudah kamu pegang, giring mereka kepada ilah Baal. Kalau sudah di situ, maka yang melindungi mereka akan mundur. Hari itu juga Israel akan kamu mudah kalah. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Israel cuma di situ. Dengan pedang, nuklir, bom tidak akan bisa. Israel itu dibunuh malah makin nyebar. Bahkan dikatakan bahwa Israel itu sebagai bangsa yang bisa dibeli, bisa dikendalikan. Jangan Bapak Ibu, karunia yang Tuhan percayakan jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Makanya saya percaya kalau ada orang katakan karunia, tetapi dia seenaknya untuk mengaktifkannya, itu bukan karunia. Kalau karunia itu hari itu Tuhan kasih hari itu. Kalau hari itu Tuhan tidak kasih, ya tidak kasih. Ya. Di hari itu dia bisa menerjemahkan bahasa roh, tetapi besok belum tentu. Ya, itu bukan seenaknya kita. Oh, tenang saja, nanti saya bisa pakai dan saya bisa. Wah, nggak bisa. Itu tidak seenaknya kita mau gunakan. Ya. Contoh sederhananya bahwa banyak hamba Tuhan pilih-pilih kalau melayani jemaat. Yang jabatannya besar, yang asetnya banyak, itu yang kecil, yang tidak punya apa-apa, mereka merasa jijik. Bahkan saya pernah mendengar dari ada jemaat katakan bahwa ada seorang melayani jemaatnya di gereja, dua-duanya di gereja, tetapi yang satu lebih dikasihani karena mungkin setoran perpuluhannya besar atau apa, mungkin yang satunya mungkin biasa-biasa saja. Aduh, kasihan. Jiwa tidak berharga betul di mata Tuhan. Jiwa diukur berdasarkan jabatan, uang dan segala macam. Ya. Dan tidak bisa ya. Dan yang ketiga, setelah kita belajar tentang Bileam yang jahat tadi, ada 3 tadi ya. Yang pertama kita belajar tentang Balak, bahwa
Malam mewakili kekuatan kuasa gelap di sekitar kita yang mengancam kita, tetapi berjaga-jagalah. Yang kedua, Biliam. Ya, Biliam mewakili jiwa yang rakus, hati yang congkak, dan mata yang tinggi, yang sudah sama-sama kita pelajari. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa kepekaan, kita melihat sisi keledai, kan ada beberapa keledai itu menerima penglihatan karena dia rendah hati. Maka saya selalu katakan, jaga hatimu, murnikan hati. Nah, itu satu-satunya bagi saudara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehebat apapun seseorang dalam hal WL, pengajaran, melayani dengan seorang hikmat, tapi kalau tidak punya kerendahan hati, sulit sekali. Tidak mungkin Tuhan turun tangan kepada orang yang angkat tangan. Dia hanya bisa, kalau dia begini, dia tidak akan. Hanya bisa menengadahkan, Tuhan turun tangan. Bahkan dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, aku melihatnya tetapi tidak sekarang, aku memandangnya tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari aku, akan bangkit tongkat kerajaan dari Israel, dan dia akan terus menemukan penjuru Moab dan menghancurkan semua orang-orang Sem. Yang keempat, kita belajar bahwa selama perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, maka niat jahat itu sanggup Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi saudara. Saudara ingat kisah Yosef ketika pertemuan mereka dengan saudara-saudaranya. Yosef mengutip, mengatakan sesuatu bahwa adapun kamu, dia katakan kamu semua saudara-saudara. Dia tidak mengatakan yang lain. Adapun kamu yang berhadapan dengan dia pada saat itu, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah mereka-reka itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini. Kita tidak tahu. Di Kalimantan ada sebuah cerita di mana ada seorang misionaris evangelis. Dia diutus pelayanan pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil kebenaran. Menariknya, dia melayani tidak dalam bentuk supranatural yang hebat luar biasa, enggak, wah, serba-serba enggak. Tetapi dia melayani dengan kerendahan hati, seorang yang masih muda, takut akan Tuhan, hidup ketulusan dalam pelayanan, dan dia terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia tahu ketika tempat yang akan dia layani itu adalah masyarakat Dayak yang masih hidup berbaur dengan alam dan budaya dan adat dan kentalnya dengan nenek moyang dan segala macam. Jadi dia mempersiapkan diri hingga momen satu waktu dia datang ke satu daerah itu. Ya. Ini catatan Bapak. Orang Dayak itu tidak kasar, tetap mematikan, ya, halus. Ya. Waktu dia masuk ke dalam perkampungan itu, dia diterima dengan baik, Bapak. Mungkin saya pernah cerita. Dia diterima baik, kepala suku terima, tua-tua ada terima, dan dia menyampaikan kerinduannya, ya segala macam lah. Mereka terima, dan mereka sajikan makanan dan segala macam sebagai tamu lah. Orang luar datang masuk kampung, ya dihargai lah. Tapi Anda tahu, yang disuguhkan orang Dayak itu bukan makanan, tapi di dalam makanan itu sudah ada racun dulu. Ya, dalam air minum dan makanan dimakan itu. Tapi anak muda ini nggak ada feeling apapun. Dia tetap murni, ya polos dan tanda kutip, dia melakukan saja bagiannya. Sebelum dia datang, dia sudah berdoa dan segala macam. Dia minta kenyataan. Dia nariknya setelah dia ditawarkan dengan makanan dan minuman yang beracun itu, orang-orang desa, pemuka desa tua adat ini hanya tinggal menunggu reaksi dari racun tersebut. Ya. Waktu terus berjalan,
Mereka mulai agak aneh. Ini kenapa orangnya ini datang? Tapi keadaannya enggak loyo, enggak mungkin sakit perut atau muntah-muntah, enggak ada. Biasa saja. Dan dia terus berbicara kepada masyarakat itu tentang kebaikan Tuhan, bagaimana dia penginjilan. Tetapi masyarakat itu tidak pusing lagi dengan apa yang dia katakan, karena mereka menanti-nanti ya racun ini bekerja. Sampai satu waktu bahwa mereka berkeyakinan bahwa dia ini betul-betul minum racun dan tidak ada efeknya. Ya. Karena ini masih primitif. Jadi orang-orang yang seperti itu sangat diagungkan bagi orang-orang. Jadi berarti wah ini orang hebat. Diracun tidak mempan. Berarti dia punya ilmu yang lebih tinggi atau bisa dikatakan keyakinan yang lebih kuat daripada yang kita yakini. Hari itu mereka katakan kepada dia, Pak, minta maaf, tadi kami menyuguhkan minuman yang beracun. Ya dia agak kaget, tapi dia ya, syukurnya aman-aman saja. Dan kita lihat Bapak tidak apa-apa saja. Dan dari situ dia bersaksi tentang kehebatan kuasa Tuhan yang dia sembah. Dan hari itu dia memberitakan Injil dan masyarakat itu menerima. Ini perkara sederhana. Coba kalau dia melayani tidak dengan murni, hari itu pasti mati. Ya, hari itu pasti mati. Walaupun ya memang ada yang pelayanan juga berakhir dengan kematian, tetapi kematiannya menjadi mati. Tetapi dari cerita ini, dari sisi yang berbeda, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melakukan pelayanan, kita harus dengan melayani dengan hati yang murni. Jangan ada embel-embel lagi. Tuhan katakan apa? Kamu menerimanya secara cuma-cuma dan berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jangan lagi kamu taruh beban kepada mereka yang mendengarkan berita Injil. Ya, dikasih karunia untuk memuji Tuhan dengan suara yang bagus, tetapi ketika dipanggil untuk bersaksi, ya standar saya begini ya Pak Gembala, minimal 50 juta itu baru fee-nya, belum akomodasi harus ditanggung, makan minum, dan saya minimal ya standar bertiket, antar jemput saya minimal Innova, tiket saya datang ke situ ya Garuda lah, bisa lah. Ya, nanti tolong setiap bandara yang saya transit nanti ada standby, mungkin pengerja bantu saya standby. Akhirnya ya, kasihan. Tidak salah mungkin ukuran itu apabila gereja itu yang menawarkan dan bersuka. Tetapi kalau itu sudah jadi standar, akhirnya gereja-gereja kecil mungkin akan minder, bahkan mundur. Tahu diri lah, main kita panggil dia. Untuk gereja saja sudah kita seret-seret, apalagi mau lagi. Tetapi dari sisi gereja juga tahu kalau kita panggil orang atau orang melayani, ya kita juga menghargai jerih payah lelah. Tapi kalau udah begitu, banyak orang, bahkan tidak sedikit firman harus dibayar supaya untuk orang tahu. Ya. Ini jadi satu pelajaran Bapak Ibu yang dikasih Yesus, bahwa kita ya, bahwa kepekaan itu ada karena kerendahan hati dalam hidup kita. Kerendahan hati itu bukan karena saudara tidak punya apa-apa. Kalau Anda punya apa-apa pun, tetapi Anda harus tetap rendah hati. Ditempel dengan kekayaan, Anda tetap rendah hati. Ditempel dengan jabatan, Anda tetap rendah hati. Ditempel dengan apapun itu, Anda tetap rendah hati. Jangan sombong. Ya. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa dalam nubuatan atau pewahyuan yang Tuhan kasih, ketika Bileam berusaha mengutuk, memaksa diri, ini sombongnya Bileam, memaksa diri, sudah tahu jangan disuruh pergi, sudah tahu jangan mengutuk, malah tetap pergi. Ya, habis tetap pergi karena ditambah dengan suap yang begitu banyak, dia berusaha mengutuk. Dan dia memaksakan diri, sombongnya dia, saya ini kan sejajar dengan nabi-nabi Israel. Israel itu bangsa yang kecil kok. Ngapain Tuhan perlu
payung-payungi dia atau kasihnya dia. Tidak ada bangsa yang lain atau apa. Dia paksa. Waktu dia mau ngomong katakan terberkatilah, betapa indahnya kemah-kemah Yakub. Wih, Bilea malah kaget. Ya, kau bikin apa? Supaya kau untuk mengutuk kamu berkati dia. Sudah dari awal nggak bisa. Makanya jangan kompromi dengan firman Tuhan. Ya. Dalam arti kata kita bisa belajar di sini. Bahkan orang jahat pun bisa dipakai untuk memenuhi rencana Tuhan bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu percaya nggak? Kadang berkat Tuhan turun lewat orang-orang yang jahat, bahkan turun lewat orang-orang yang tidak Anda duga. Berkat Tuhan bagi kita bangsa-bangsa itu tidak terduga. Bahkan orang Yahudi pun tidak terduga. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak duga. Yaitu apa? Ketika seorang Rabi Saul bertobat. Itu berkat bagi kita bangsa-bangsa, karena dia dipanggil secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Orang-orang Yahudi saleh pun saat itu terheran-heran. Bagaimana mungkin dia yang selama ini mengejar-ngejar, berusaha membinasakan orang percaya malah. Artinya apa? Tuhan sanggup bergaulan. Musuh pun sanggup dibuatnya berdamai dengan kita kalau kita berkenan di mata Tuhan. Itu ada firman. Dengan kata lain pun, musuh pun sanggup dipakai Tuhan untuk menjadi jalan berkat bagi saya dan saudara. Makanya jadikanlah Elohim Yahweh sebagai Tuhan dalam hidup. Jangan jadikan kepala dinas itu sebagai Tuhan dalam hidup. Jangan jadikan bupati, jangan jadikan tim sukses. Nggak ada gunanya mereka. Mereka pun bisa hilang. Tapi selama engkau menjadikan Elohim itu sebagai Tuhan junjungan dalam hidupmu, dimanapun engkau sanggup dipromosikan. Bahkan ketika itu pun mereka tidak tahu, ini siapa ini tiba-tiba kita ranting di sini. Nggak tahu ya, itu Tuhan yang kuat. Ya, siapa yang tahu? Selama jalan hidupnya berkenan, maka Tuhan sanggup memberkati kehidupan saya. Janda yang miskin pun sanggup dipakai Tuhan untuk memberi kehidupan bagi seorang Eli. Siapa yang tahu Bapak Ibu jalan berkat? Anda memohon pertolongan, tetapi pertolongan malah datang dari orang-orang yang tidak disangka. Ya. Arti kata di sini apa? Ada satu nubuatan. Dikatakan bahwa ada banyak berkat yang keluar dari mulut Bileam, tapi ada satu poin yang saya mau dikatakan. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat tetapi tidak sekarang, aku memandang tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub. Siapa ini? Itu adalah Mesias Yesua. Bayangkan, nubuatan bisa keluar dari mulut seorang yang jahat. Ya, lidahnya terpleset. Dia mau ngomong terkutuklah, malah terberkatilah Israel. Oh, alangkah indahnya kemah-kemah Yakub. Bahkan ada satu perkataan nubuatan yang keluar, yaitu tanduk Ruh Israel akan muncul dari keturunan Yakub dan akan bangkit tongkat kerajaan. Anda tahu bahwa berkat tentang kerajaan itu hanya jatuh kepada Yehuda. Kita tahu Mesias kita keluar dari sana. Ya. Jadi dengan kata lain, nubuatan ini pun sampai hari ini. Makanya saya ingin bilang begini, negara-negara Arab yang tahu firman, kalau mereka bijak, satu-satunya cara mereka survive adalah mereka harus bersekutu dengan Israel. Kenapa? Karena Israel tidak bisa diapa-apakan. Jadi orang Arab itu sudah tahu, mereka tidak punya jalan lagi. Percuma mau lempar bom nuklir pun tidak bisa. Ini ada tangan yang tetap melindungi Israel.
Persia hancur, Romawi hancur, Yunani hancur, apalagi yang hancur, banyak hancur semua. Tapi Israel, dia diporak-poranda, mereka tetap hidup sampai hari ini. Jadi dengan kata lain, kita pun bangsa-bangsa, bahkan ya kita bersyukur Pak Prabowo sudah katakan, jadi dia siap membuka ya, pintu diplomasi. Padahal sebenarnya dari dulu itu tahun berapa ya, 2000 berapa begitu, itu sudah ada resolusi two state, dua negara. Jadi Hamas itu negara sendiri, Palestina negara sendiri, Israel negara sendiri, sudah, dan sama-sama setuju. Cuma Hamas ini, partai oposisi dari Palestina ini nggak setuju, dan mereka yang mengirim bom ke Israel. Nah, ini itu nggak bisa. Dan sudah tahu Hamas ini dari mana? Hamas itu dari Iran. Ya. Nah, hanya ketika waktu perang begitu, yang lain itu diam mereka. Dan kalau saya bijaknya, kita sebagai bangsa, bahkan saya kalau ingin mengatakan kepada Indonesia, kamu nggak bisa apa-apakan Israel. Satu-satunya cara adalah kamu harus bersekutu supaya berkatnya turun atas kamu. Semakin kamu memusuhi, semakin malah kita akan kutuk. Tidak ada cara lain. Makanya negara-negara Arab itu nggak ada mereka, karena mereka tahu bahwa biasa Israel teknologi pertanian, teknologi di bidang kesehatan, apa itu. Saat ini Israel lagi mengembangkan ganja yang tidak memabukkan. Bayangkan itu, ganja yang tidak memabukkan. Ya, Buffett malah cari ganja yang memabukkan. Ya. Jadi ganja itu untuk kesehatan, tetapi efek mabukkan. Sedang diarahkan ke sana. Bayangkan itu teknologi-teknologi yang luar biasa. Bahkan mereka membuat teknologi seorang yang tuli bisa mendengar kalau masalah. Ada alat begitu, dan ada alat dan dia mengucapkan teknologi Israel atau apa saya lupa. Intinya dia mengucapkan, lalu orang itu mendengar kata-kata pertama kali dan dia senang sekali. Ya, bayangkan. Cuma kita Indonesia ini mungkin karena sombong dan akunya gitu. Ya. Apa orang bilang jual mahal, tapi di belakang layar bagi-bagilah. Ya. Belum teknologi pertahanan lah segala macam. Israel sudah Iron Dome, sudah tahap berapa? Ada namanya David Sling, ada namanya apa lagi? Oh, macam-macam. Nah, kalau kita masih bambu dengan pentungan, aduh dibom satu kali kalau kelar itu habis kita rasa. Ya, kasihan. Rudal kita cuma bisa kentut saja sampai di situ, selesai. Nah, negara-negara luar itu rudalnya sudah antar benua. Amerika itu tembak rudalnya dari sana, hancurkan Indonesia bisa. Nah, kita ini. Makanya bangsa-bangsa kecil itu hikmatnya adalah mereka harus berafiliasi dengan bangsa-bangsa yang menjadi jalan berkat. Israel tidak ada di sana. Ya. Saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Yang penting bisa dipisahkan antara politik dengan agama. Negara-negara Afrika itu mayoritas Muslim, tapi mereka membangun diplomasi dengan Israel karena mereka bisa memisahkan agama ya agama, keyakinan ya keyakinan, hubungan diplomatik. Akhirnya apa? Negara-negara Afrika itu banyak berkembang karena mereka diberikan teknologi pertanian, diberikan bibit yang baik, akhirnya mereka berkembang. Nah, kita tiap tahun impor bawang, tiap tahun impor gula, sapi banyak di NTT, impor juga dari Australia dan segala macam. Durian juga ambil dari Malaysia, padahal durian melimpah. Ya. Banyak kita. Zaman Gus Dur pernah itu mau dibuka, tapi ya karena ketegangan politik jadinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesus Asia, kita belajar bahwa bahkan orang jahat pun bisa dipakai untuk memberkati saya dan saudara. Ya, makanya mungkin doa saya mau diubah. Dulu saya berdoa, ya pisahkan aku dari orang-orang yang berniat jahat, pertemukan aku dari orang-orang yang menjadi berkat. Tapi mungkin sekarang biarlah orang-orang jahat itu menjadi jalan berkat bagi.
bahkan kejahatannya diubahkan menjadi kebaikan baginya. Ya kita nggak tahu siapa yang jahat di mata, nggak ada yang tahu apa itu. Mungkin bagi kita baik-baik saja, tapi ya siapa yang tahu? Ya zaman sekarang penuh dengan persaingan, iri hati dan dengki itu banyak merasuki di tengah-tengah masyarakat. Ya. Bahkan kenapa pada saat Balak ada satu rabi Samson Rafael Hir dikatakan bahkan dari musuh kita bisa belajar. Belajar bukan hanya dari orang-orang yang baik, belajar bukan hanya dari orang-orang yang saleh, tapi belajar juga dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Dari situ kita bisa memetik sebuah hikmah pelajaran. Ya, Torah dikatakan bahwa Torah tidak menyembunyikan sejarah musuh Israel. Ya, memang betul ya. Torah tidak menyembunyikan sejarah musuh Israel. Ia menunjukkan bahwa bahkan dari musuh kita harus bisa menemukan pelajaran tentang siapa kita dan tentang siapa Elohim kita. Artinya apa? Kalau dalam parasat Balak, sebesar-besarnya Balak, sehebat-hebatnya Bileam, selama Israel dan kita connect dengan Tuhan, tidak ada satupun mantra tenung yang sanggup. Ya. Waktu tragedi Israel kemarin kan di Jawa itu kan, wah kirim santet, meriam santet. Ya, yang bom saja meledak di atas sebagai santet ini. Aduh, Indonesia ini memang penuh dengan lawak-lawak. Tidak bisa, karena firmannya tenung santet mantra tidak akan mempan terhadap Yakub. Tidak ada satupun tenung santet apapun itu sihir yang mempan terhadap Yakub. Apalagi kalau mereka connect dengan Tuhan, tidak akan bisa. Itu menjadi ukuran yang sama bagi saya dan saudara. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ya, hal itu akan pergi dari kita. Ya. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa ketika Bileam menyampaikan satu nasihat yang sangat menjijikkan di mata Tuhan, yaitu sebuah nasihat supaya Balak tenang, maka kamu harus hancurkan relasi mereka dengan Tuhan. Dengan cara apa? Buat bangsanya bergaul dengan kamu, bawa perempuan-perempuan cantikmu, dan biarkan mereka menikah atau berhubungan, lalu bawa mereka ke penyembahan Baal Peor. Disitulah kehancuran Israel. Yang menariknya, itu adalah sesuatu yang Tuhan benci betul. Kebencian Tuhan begitu luar biasa, sampai di kitab Mika, sampai di kitab Wahyu. Ya, spirit Balak dan spirit Bileam itu betul-betul diakal. Memang Bileam dan Balaknya sudah mati, tapi niat dan tipu muslihat mereka masih hidup di kalangan orang-orang percaya sampai hari ini. Jadi kita sebagai pengingat bahwa satu, ternyata dosa itu bukan dimulai dari dalam. Dosa itu dimulai dari luar. Israel, kapal itu tidak akan pernah kemasukan air selama kapalnya tidak memberikan dirinya untuk dimasuki air. Dia tidak akan pernah tenggelam. Tapi ketika dia memberi diri untuk air itu masuk, entah karena lubang, maka hari itu dia bertahan. Jadi dengan kata lain bahwa hal-hal yang jahat itu selalu datangnya dari luar. Godaan itu dari luar. Pengaruh itu dari luar. Dan masuk dan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, dan kita mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bahaya, Bapak. Ini sebagai pengingat bahwa dosa itu tidak masuk, tetapi dosa itu masuk mulai dari luar dan masuk ke dalam. Jadi jangan buka celah, ya, jangan buka celah. Berdoalah. Bahkan di dalam parasat ini diakhiri dengan cerita yang cukup tragis, di mana Israel berzinah dengan perempuan-perempuan Moab dan menyembah Baal Peor. Apa yang dikatakan oleh Bileam betul-betul dilakukan Balak.
dan itu terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Balak menjadi peringatan bagi kita, kehancuran yang besar itu dimulai dari kompromi yang kecil. Kehancuran yang besar itu dimulai dari kompromi yang kecil. Kompromi terhadap musuh. Ya. Dan bagaimana persinahan ini dengan kaitannya dengan hari-hari terakhir? Kita masih ingat perkataan Yesua bahwa sebagaimana zaman Nuh, demikian pula kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang. Kenapa mereka tidak menyadari? Karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka tidak lagi connect dengan apa maksud dan kepekaan terhadap keputusan Tuhan. Anda sudah tahu kawin mengawin tadi dikatakan. Ya. Jangan kompromi. Spirit Bileam itu betul-betul nyata. Spirit Balak, orang-orang besar, petinggi-petinggi itu nyata. Bahkan seorang Daniel, ketika dia berdoa dan berpuasa, malaikat itu menghampiri. Sebelumnya dia mau datang, tetapi ada penguasa yang menghalangi dia. Dan akhirnya apa? Malaikat Mikael datang, dan akhirnya dia bisa menyampaikan perkataan. Jadi tidak kasar kata, yang paling hidup ini peperangan. Ya. Anda dibunuh atau menghancurkan pihak musuh, tidak ada lain cara. Ya. Bapak yang memberkati, maju terus dalam pesan terakhir. Ya, jangan pernah kompromi. Titik nilai rusak susu sebelahnya, bahaya menjadi bagian bagi kita. Biarlah kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tetap merapatkan barisan selama kita satu di dalam kasih Yesua. Tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Tapi kalau kita sudah berpisah dan memisahkan diri, maka serigala itu datang dan mudah sekali mencabik-cabik kita. Tapi selama kita dekat dengan Gembala Agung kita, maka pihak musuh pun tidak sanggup mendekat, bahkan menjauhkan kita. Bapak yang memberkati, kita berdoa.